Bismillah. Selanjutnya ikhwatu fillah, hadis dari tiga akhlak luhur, yakni hadis berbagi, memaafkan dan rendah hati. Yang hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat sadaqatan min malin wa ma zadallahu abdun bi'afwin illa izzan wa ma tawadu'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Akhrajahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, sedekah tidak sedekah itu tidak mengurangi harta. Dengan memaafkan, maka Allah akan menambah kemuliaan bagi pelakunya. Dan siapa saja yang tawadu karena Allah, niscaya dia akan mengangkat derajatnya. Nah, riwayat Muslim ya. Kadangkala ya tentu penilaian kita terhadap segala sesuatu ya, hal bertolak belakang dengan fakta sesungguhnya ya. Karena itu Rasulullah menggabungkan tiga ibadah nih, tiga ya. Tiga akhlak yang luhur dalam hadis itu ya. Pertama apa? Sedekah ya. Sedekah yakni harta yang dikeluarkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di antaranya juga kan sedekah itu makna atau lafaznya umum ya. Bisa juga sedekah itu sedekah ya termasuk zakat ya, nafkah, infak ya gitu. Jadi tiga itu ya. Zakat, nafkah atau infak. Disebutnya juga sedekah gitu ya gitu. Orang menganggap jika bersedekah harta berkurang, padahal tidak itu ya. Kenyataannya harta justru bertambah. Bisa secara jumlah ya, atau dari kualitas ya, bisa jadi secara zahir atau secara maknawi gitu ya. Misal secara jumlah, dengan Allah bukakan banyak jalan-jalan rezeki ya. Kalau kita lihat jumlahnya gitu ya, nanti Allah buka rezeki-rezeki itu lewat sedekah gitu ya. Nah, ini jangan khawatir ya, bersedekah itu. Infak yang kita keluarkan pasti akan bertambah dan bertambah gitu ya. Yazid, bahkan sampai 3 kali ya. Rasulullah di riwayat yang lain menegaskan tuh ya, bahwa itu akan bertambah. Terus secara kualitas atau maknawi, Allah jadikan hartanya berkah tuh ya. Barokah. Tidak banyak jumlahnya, tapi manfaatnya ya luas tuh ya gitu. Tuh. Jadi manfaatnya luas, bisa kepake itu ya, bisa dirasakan orang lain dengan harta yang kita keluarkan itu ya. Nah, itu yang harusnya terpikirkan kita ya, ketika mau berbagi gitu ya, mau bersedekah itu ya, jangan melihat jumlahnya yang berkurang gitu ya. Nah, kalau melihat jumlahnya yang berkurang ya, kalau lihat di situ ya dari jumlah gitu ya, sabu kurang gitu ya, seru. Ketika melihat berkurangnya ya tidak menambah keyakinan buat kita gitu ya. Ya maka ya kita rugi itu ya, karena apa? Merasa berkurang. Nah, coba kalau kita analoginya bukan analogi apa, pemikirannya gitu ya, pemikirannya harus benar-benar kita ganti itu ya, bahwa dengan sedekah bertambah itu ya, bertambah, dan juga barokah itu ya, dipakai orang lain itu ya gitu.
dipakai untuk sehari-hari, dipakai untuk ongkos dan sebagainya kan, itu maksudnya kan bermanfaat sebenarnya ya gitu ya. Nah itu. Kemudian yang kedua, memaafkan ya. Nah, ini orang berpikir memaafkan berarti kalau orang yang memaafkan tidak ada daya gitu ya, dan lemah gitu ya. Padahal tidak. Memaafkan itu ya membuat status seorang itu terangkat. Terangkat di sisi Allah. Allah mencintai hamba yang selalu memaafkan ya. Dan terangkat dalam pandangan manusia sebab tidak banyak orang yang mampu memaafkan dalam kondisi ia sangat bisa menuntut balas, dia bisa membalasnya gitu ya. Karena itu orang-orang akan menaruh hormat kepada orang yang pemaaf tuh, masya Allah. Ini orangnya pemaaf, sehingga dia enggan tuh ya berbuat kezaliman karena dia lihat bagaimana orang ini tuh ya sangat luas dadanya, sangat luas hatinya untuk memaafkan ya gitu. Terus tawadu. Orang berpikir bahwa merendah dan mudah dalam interaksi adalah kehinaan dan tipe gampang diatur-atur, bukan padahal ya. Kenyataannya tawadu membuat seseorang dicintai oleh Allah dan disukai oleh banyak orang. Sebab faktanya tidak ada orang yang menyukai pribadi yang sombong dan tinggi hati, kan nggak ada ya. Orang yang suka kesombongan atau ketinggian itu ya. Iya. Iya. Maka pelajaran yang bisa kita petik dari hadis itu, jangan terlalu berlebihan dalam membenarkan anggapan pribadi ya. Jangan berlebihan dalam membenarkan perkataan pribadi atau hawa nafsu kita. Karena kebenaran sesungguhnya adalah milik siapa? Dari Allah dan Rasulnya ya, dari sumbernya. Bukan berasal dari asumsi pribadi kita. Maka kesimpulan dari hadis ini, berusaha untuk menjadi orang yang senang membantu dan berbagi ya, pemaaf, lagi rendah hati. Walau di awal merasa menolak untuk melakukannya ya. Maka semoga Allah menolong kita untuk merealisasikannya ya. Itu akhlak yang luhur itu ya. Akhlak yang mulia tiga itu ya. Rendah hati, sedekah itu ya. Rendah hati, sedekah, dan apa tadi teh? Memaafkan ya. Itu sifat orang-orang yang beriman ya. Sifat ibadur rahman ya, hamba-hamba Allah. Orang yang selalu memaafkan ya. Kemudian juga ada 4 akhlak yang memasukkan ke surga. Ini nanti hadisnya bisa kita bahas ya. Yakni dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Ya Yohanes, afsus salam. Wasilu al-arham wa at'imut ta'am wasallu bil lail wan nasi niyam tadkhulu al jannah bisalam. Akhrajahu at-Tirmizi wa sahih. Rasulullah bersabda, wahai manusia, sebarkanlah salam, jalinlah silaturahmi, berikanlah makanan, dan sholatlah di malam hari. Saat orang-orang sedang tertidur, maka kalian masuk surga dengan selamat. Nah itu ya, itu 4 akhlak yang menjadikan orang itu penghuni surga ya. Pertama, bersemangat untuk menyebarkan salam ya. Terus menjalin silaturahmi,
dan juga nanti berbagi makanan dan juga sholat malam ya. Nah itu dengan rutin menjaga 4 amalan ini ya. Nah, seorang bisa menjadi diberi hidayah juga dijauhkan dari perilaku dan sikap yang membuat nilai ketaatannya hilang itu ya. Tentunya juga kondisi ibadahnya baik ya. Dan juga inti penilaian pada seseorang ialah kondisi terakhir di kehidupannya ya. Innamal a'mal bil khawatim ya gitu. Itu ya, dengan keadaan akhirnya ya gitu. Setiap amalan itu ya. Itu saja dahulu yang bisa disampaikan. Wallahu fikum wal afu minkum. Insyaallah besok juga di pada maghrib ya. Besok teh Ahad ya. Besok ada pengajian Ahad pada maghrib. Oh pada maghrib pada isya. Oh pada asar pada maghrib. Pada maghrib. Maghrib kosong ya. Maghrib. Oh berarti ya maghrib ya. Ya bareng-bareng ya. Ya walafikum walafikum. Aku lakum lihadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa la tanawwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.